Tidak terima rekannya sesama pengemudi ojek daring dianiaya petugas keamanan gedung. Puluhan pengemudi ojek daring mendatangi sebuah gedung perkantoran di kawasan Setiabudi, Jakarta. Seorang perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS mengamuk saat hendak diamankan petugas gabungan di kawasan Menteng, Jakarta. Kericuhan terjadi saat warga menolak eksekusi tanah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Merasa tak dihargai oleh sang istri menjadi motif seorang pria di Depok, Jawa Barat tega membunuh anak dan menganiaya istrinya. Halo, selamat pagi. Saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Kamis 3 November 2022. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, tidak terima rekannya dianiaya oleh petugas keamanan, puluhan pengemudi ojek daring mendatangi sebuah gedung perkantoran di Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibat penganiayaan, korban luka robek di kepalanya. Puluhan pengemudi ojek daring mendatangi sebuah gedung perkantoran di Jalan Kuningan Mulia, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Rombongan ini berdatangan setelah seorang pengemudi ojek daring mengalami luka robek di kepala lantaran dianiaya petugas security gedung. Mereka berusaha masuk ke dalam untuk bertemu pihak keamanan gedung. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pengelola menutup akses masuk. Peristiwa berawal saat korban yang salah masuk gedung ketika mengantar paket. Setelah ditegur, tiba-tiba korban dan pelaku yang merupakan security gedung cekcok hingga terjadi aksi penganiayaan. Awalnya dia berdua nih, yang satu taruh motor, terus masuk kemari, security, katanya terima, nggak tahu salah jalan, tapi gimana kita nggak tahu ya, dijorok-jorokin, nah dilerai dah di sini. Udah sampai sana loh, sampai ke sana lagi, yang gojeknya tiba-tiba dia bawa double stick, dipukul lah belakangnya. Situasi berangsur kondusif setelah polisi tiba di gedung tersebut dan terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Metro Setiabudi untuk diperiksa. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Jadi saya sih paham sebenarnya antara security dengan pihak kawan-kawan dari ojol. Dari ojol ya, satu orang ya awalnya. Untuk terduga ya dari security sudah kita amankan dan dari teman ojol juga yang tadi korban tadi sudah kita amankan juga, tapi untuk lebih lanjutnya sekarang sedang dalam proses pemeriksaan. Korban dan terduga pelaku menjalani pemeriksaan untuk kepentingan pengusutan kasus dugaan tindak penganiayaan tersebut. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Aksi tarik-menarik kunci sepeda motor terjadi saat seorang pengemudi ojek online cekcok dengan penagih utang di Jalan Raya Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, beruntung seorang anggota polisi datang dan menengahi kedua belah pihak. Nih guys, entah siapa yang benar siapa yang salah. Sebuah video amatir yang memperlihatkan cekcok antara seorang pengemudi ojek online dengan 3 orang penagih utang di Jalan Raya Pasar Keranji Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Kedua pihak yang bertengkar itu bahkan sempat bersitegang hingga berebut kunci sepeda motor yang dipermasalahkan. Salah satu penagih utang itu bahkan sempat memaksa untuk memeriksa nomor rangka kendaraan. Pas diteliti sama si bang yang DC itu sama, nah abis itu ada semacam cekcok lah tuh ya kan. Enggak berapa saat kemudian si itunya mau kabur, bang ojolnya. Pas mau kabur langsung diambil kuncinya sama si DC itu. Itu ada Pak Polisi guys. Namun tak lama petugas kepolisian datang menengahi. Kedua belah pihak pun diminta menyelesaikan permasalahan di Polsek Bekasi Kota. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.
Seorang perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS mengamuk saat hendak diamankan petugas gabungan di kawasan Menteng, Jakarta. Meski diwarnai aksi perlawanan, namun petugas berhasil mengamankan 4 orang PMKS ke Panti Sosial Kedoya guna dilakukan pembinaan. Entar dulu, sebentar. Ya, sebentar. Kasih mana dulu, kasih mana dulu. Sambil berteriak, wanita yang berprofesi sebagai pemulung ini menanyakan keberadaan tas bawaannya yang terlebih dahulu diamankan petugas gabungan Satpol PP bersama Sudin Sosial di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Meski sempat diwarnai aksi perlawanan, wanita itu akhirnya bersedia diamankan petugas ke dalam mobil dinas sosial. Selain pemulung, petugas turut mengamankan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terindikasi sebagai manusia gerobak. Razia ini dilakukan lantaran keberadaan para PMKS dianggap mengganggu ketertiban umum serta estetika kota. Kegiatan hari ini kita lakukan sesuai dengan surat tugas camat ya, nomor 88 bulan Oktober tahun 2022. Ya, kegiatan rutin ini kita lakukan sudah rutin di Kecamatan Menteng ya. Kita lakukan setiap hari memang ya, dalam kata arti untuk penataan wilayah Kecamatan Menteng. Ya. Selain PMKS, petugas turut merazia sejumlah pedagang kaki lima yang kedapatan berjualan di atas trotoar. Razia serupa akan terus digelar rutin guna menjaga keindahan kota Jakarta. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, tangis histeris mewarnai eksekusi lahan di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Belasan pemilik rumah yang berdiri di atas lahan yang dieksekusi tidak terima rumah mereka dirobohkan. Ini dilakukan saja upaya hukum terbuka pengadilan negeri Jakarta Timur selamanya. RW5 itu di sana. Adu mulut antara pemilik bangunan dengan petugas yang akan melakukan eksekusi lahan di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, Rabu siang sempat terjadi. Bahkan kericuan pecah ketika petugas eksekusi masuk ke lahan seluas 34.000 meter persegi itu. Satu persatu rumah dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Melihat rumahnya dihancurkan, seorang pemilik rumah menangis histeris. Eksekusi tidak pernah itu dengan senang hati menyerahkan. Kalau di sana secara sukarela bukan eksekusi. Eksekusi itu tindakan paksa dari pengadilan. Siapapun yang mau dieksekusi pasti dia menolak. Itu sudah terbiasa itu. Meski ada perlawanan, eksekusi lahan tetap dilakukan karena penggugat telah memiliki kekuatan hukum tetap. Muhammad Subadria Rifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, kericuhan juga mewarnai proses eksekusi tanah di wilayah Ngebruk, Semarang, Jawa Tengah. 2 orang wanita nekat naik ke alat pengeruk ekskavator untuk menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi. Petugas berusaha meredam kericuhan yang terjadi saat akan dilakukan eksekusi tanah di wilayah Ngebruk, Kelurahan Mangkang, Kota Semarang. Kericuhan terjadi saat warga yang mengaku memiliki sertifikat resmi hak tanah bertahan di ekskavator. Warga yang nekat naik ke ekskavator menangis histeris saat diamankan petugas. Warga atas nama Wahyu Kurniawati mengaku tanah yang dieksekusi merupakan hak waris miliknya. Ia meminta kepada pemerintah untuk mengukur batas wilayah yang akan dijadikan proyek pembangunan jembatan. Karena sudah kita sampaikan untuk segera menggugat PN tapi tidak pernah dilalui. Selalu bicara ukur ulang, sedesa. Ya, silakan, kita ada negara hukum. Nanti dari PN ini akan memutuskan itu tanah milik siapa. Dan DPU sudah konsinyasi di sana. Satpol PP berhak berkaitan pengamanan. Ya, sudah bikin pengamanan, tapi mereka seperti ini. Diketahui, tanah wilayah tersebut telah diambil alih oleh negara melalui proses konsinyasi. Rencananya, di tanah itu akan dibangun proyek jembatan dan juga untuk mengendalikan banjir. Pemerintah meminta warga yang mempunyai bukti sertifikat tanah resmi untuk membuktikan dan menggugat ke jalur hukum.
Ali Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Di informasi lainnya, seorang pria tewas tertembak peluru dari pistol seorang polantas. Korban saat itu sedang mengendarai mobil di Pontianak, Kalimantan Barat. Sejumlah polisi bersama warga bergegas mengevakuasi seorang pria bernama Suwardi yang tertembak di dalam mobilnya. Korban ketika itu tengah melintas di persimpangan Jalan Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu siang. Peristiwa berawal saat seorang bintara Satlantas Polresta Pontianak sedang membersihkan pistolnya di pos polisi Simpang Hotel Garuda. Saat senjata dibersihkan, senjata api genggam itu meletus dan mengenai kepala korban. Setelah istirahat, yang bersangkutan Franky Martongnya berusaha membersihkan senjata. Dan memang sudah disiapkan alat-alat untuk membersihkan senjata, di kantongnya itu sudah disiapkan. Begitu dia duduk, kemudian juga membersihkan senjata api, kemudian keluar ledakan. Ledakan dari pos itu mengenai triplek, karena depannya memang kaca, bukan kaca di luar ya? Kaca di luar, kemudian dalamnya triplek. Kenapa ada triplek? Mungkin menghalangi dia kalau ada terik matahari. Karena triplek kaca baru tembus ke kendaraan. Korban meninggal dunia saat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Pontianak. Sementara terduga pelaku diperiksa Propam Polda Kalimantan Barat. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pemirsa, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal menyampaikan permintaan maaf ke hadapan kedua orang tua Brigadir Yosua saat menghadiri persidangan pada Rabu 2 November 2022. Sementara adik Brigadir Yosua, Mahareza Rizky, mengungkapkan tidak terlalu mengenal sosok Kuat Ma'ruf yang jarang terlihat di rumah Ferdi Sambo di Saguling, Mampang Perapatan, Jakarta. Selain diduga menjadi provokator agar Putri Chandrawati mengadu kepada Ferdi Sambo berdasarkan kesaksian asisten rumah tangga Susi, Kuat Ma'ruf juga dinilai majelis hakim memiliki peran lebih dominan dibanding ajudan Ferdi Sambo lainnya. Dalam persidangan kali ini, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa mempertanyakan kepada Reza apakah mengenal sosok Kuat Ma'ruf. Reza mengaku meski sering mengunjungi rumah Saguling, namun ia jarang melihat Kuat di rumah Saguling, Mampang Perapatan, Jakarta. Yang setahu saudara, setiap kali saudara sering ke Saguling, Kuat ini tugasnya apa? Untuk selama saya pindah ke daerah dekat Saguling, saya tidak pernah lihat Kuat sewaktu dulu. Tapi pernah nggak nanya, kok nggak pernah ya saya lihat Kuat sebagai apa sih di sini? Nggak pernah juga. Nggak pernah. Awalnya dia direkrut sebagai supir. Kemudian dalam perjalanannya namanya supir kan mungkin karena sudah terlalu dekat sehingga banyak fungsi-fungsi asisten rumah tangga yang dikerjakan juga gitu. Jadi Kuat ini 10 tahun dia kerja, sempat dia istirahat 2 tahun karena COVID. Setelah Lebaran baru dia masuk lagi dan kemudian ditugaskan di Magelang. Pada persidangan yang digelar hari Rabu 2 November 2022, sebanyak 11 saksi dihadirkan. Dalam persidangan, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal meminta maaf kepada keluarga Brigadir Yosua. Dalam permintaan maafnya, keduanya mengaku tidak terlibat dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga meminta agar keluarga korban memaafkan mereka dan menyerahkan segala prosesnya ke pengadilan. Persidangan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan dilanjutkan kembali pada pekan depan pada hari Senin dan juga hari Rabu dengan agenda pemeriksaan saksi. Pemirsa, derai air mata Rosti Simanjuntak, ibunda almarhum Brigadir Yosua, tak terbendung ketika meminta terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal tidak hanya memohon maaf, tapi juga untuk berkata jujur. Ya, dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada hari Rabu, Rosti juga mendesak terdakwa untuk mengungkapkan semua dan tidak ada yang disembunyikan. Emosi Rosti Simanjuntak, ibunda almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, tak lagi bisa dibendung menanggapi pernyataan maaf terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua. Sambil berlinang air mata, Rosti meminta kedua terdakwa untuk tak hanya memohon maaf, tapi berkata jujur. Kalian yang tahu di dalam ini semua, kejahatan apa yang kalian tutupi. Saya ulangi lagi,
Kejahatan apa yang dia tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si pecemu itu. Jadi tolong jujur. Kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan. Senada dengan istrinya, Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, meminta kedua terdakwa untuk tidak ikut terbawa arus skenario Verdi Sambo. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Sementara itu suami Susi, ART keluarga Verdi Sambo, meminta agar istrinya juga bicara jujur dalam memberi keterangan di depan persidangan. Reaksi ini diutarakan suami Susi di kediamannya di Kepil, Wonosobo, Jawa Tengah pada Rabu siang. Usai istrinya menjadi saksi dan dicecar pertanyaan oleh majelis hakim. Ya, harapan saya ya bagi istri saya semoga cepat pulang. Terus kalau ngomong ya yang jujur, apa dikatakan yang jujur. Orang jujur itu bukan yang penting. Ya, gitu. Menurut suaminya, Susi telah bekerja selama 3 tahun di kediaman keluarga Verdi Sambo. Pasangan ini dikaruniai 2 anak dan Susi terakhir pulang ke kampung halamannya tahun 2019 silam. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, Komnas HAM umumkan 7 pelanggaran HAM pada tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 130 orang. Komnas HAM juga meyakini sebanyak 45 tembakan gas air mata pemicu utama korban berjatuhan pada peristiwa itu. Komnas HAM menyatakan tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Sebanyak 45 kali penembakan gas air mata dari aparat keamanan yang yang melanggar aturan menyebabkan kepanikan penonton. Penonton berusaha keluar dari dalam stadion secara berdesakan hingga menelan korban jiwa sebanyak 135 orang. Komnas HAM juga memastikan ada 7 pelanggaran HAM, mulai dari penggunaan kekuatan berlebihan hingga pelanggaran terhadap hak anak. Korban meninggal dunia sebanyak 135 orang, 4 orang diantaranya meninggal dunia di rumah sakit. Sebagian besar korban tewas berawal dari gangguan pernafasan dan memar paru-paru akibat trauma atau benturan. Bahkan sejumlah korban ada yang patah tulang dan lebam-lebam akibat hantaman benda keras. Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolri dan Presiden Joko Widodo, yaitu diantaranya merekomendasikan pembekuan aktivitas sepak bola jika tidak ada lisensi dari FIFA. Meminta Presiden bekerja sama dengan FIFA memastikan sertifikasi dan lisensi kepada seluruh perangkat pertandingan. Jika dalam waktu 3 bulan tidak ada langkah konkret atau dalam waktu secepat-cepatnya tidak ada tindak lanjut, maka Komnas HAM merekomendasikan untuk membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola oleh. Ya, pemirsa, ratusan orang menjadi korban tragedi Kanjuruhan awal Oktober lalu. 135 orang diantaranya meninggal dunia akibat berdesak-desakan dan terinjak-injak oleh penonton lainnya. Sementara pasien terakhir korban tragedi Kanjuruhan yang dirawat di RSUD Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur diperkenankan meninggalkan rumah sakit. Ya, tapi korban yang telah dirawat selama 1 bulan itu kondisinya masih memprihatinkan lantaran mengalami cedera di otaknya. Setelah menjalani perawatan selama 1 bulan, pria berinisial VH yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan akhirnya bisa meninggalkan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Rabu siang. Ia merupakan pasien terakhir yang dirawat di RSUD Kanjuruhan. Korban dibawa dengan mobil ambulans dalam kondisi masih terbaring di atas ranjang. Meski dinyatakan sehat dan boleh menjalani rawat jalan, namun kondisi pria asal Sidoarjo ini masih cukup memprihatinkan. Menurut tim dokter yang merawatnya, korban masih harus menjalani perawatan fisioterapi usai sembuh dari cedera otak berat. Perlu pendampingan dari sisi psikologis dan fisioterapi karena sudah lama bedridden itu tinggal lama di tempat tidur sehingga perlu fisioterapi untuk kaki dan tangannya dan lehernya, dan juga perlu pendampingan psikiater dan psikolog untuk
tata laksana depresi pasca trauma. Untuk perawatan berikutnya, pemerintah Kabupaten Malang menyerahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo atau tempat tinggal korban. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. Polda Metro Jaya tengah mempercepat proses untuk melengkapi berkas perkara Irjen Pol Teddy Minahasa terkait kasus dugaan peredaran narkoba yang menjeratnya pada Rabu sore. Hal ini dilakukan agar berkas perkara bisa segera dilimpahkan ke Kejaksaan dan Irjen Teddy Minahasa bisa segera disidangkan. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih memiliki waktu untuk melengkapi kekurangan berkas perkara dengan menggali kembali keterangan para tersangka jika dibutuhkan. Berkas perkara kasus peredaran narkoba jenis sabu ini tengah dikebut penyidik agar dapat diserahkan ke Kejaksaan Agung. Jika berkas perkara yang akan diserahkan dinyatakan lengkap, Irjen Teddy Minahasa akan segera dihadapkan ke meja hijau. Penanganan perkara Irjen TM yang ditangani oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 yang lalu ya, minggu lalu, sudah dilakukan penahanan ya di Polda Metro Jaya sampai dengan 24. Berarti sekarang kalau tidak salah hari ke-89 ya dalam penahanan. Sehingga penyidik masih memiliki waktu. Saat ini yang dikerjakan penyidik adalah melengkapi berkas perkara ya untuk kelanjutan tahap 1 dan tahap 2 nantinya ya terkait dengan para tersangka. Ya. Sebelumnya Irjen Pol Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya usai terlibat kasus dugaan peredaran narkoba yang diungkap dari penyelidikan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam proses penyelidikan, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 orang warga sipil. Setelah itu penyidik melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 3 oknum anggota Polri. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lokasi penambangan batu di Kabupaten Serang, Banten tiba-tiba longsor hingga mengakibatkan 2 orang operator alat berat tewas tertimpa longsor. Sementara itu di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya terluka akibat tertimbun tebing longsor di lokasi galian pasir. Laporkan pengecekan. Tebing setinggi 30 meter di lokasi galian pasir di Desa Sukamana, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, longsor Rabu petang. 4 penambang pasir yang tengah bersiap pulang tertimpa. Akibatnya seorang tewas dan seorang lainnya terluka, sementara 2 lainnya berhasil menyelamatkan diri. Sekitar jam 3, jadi pada saat dia mengambil pasir, tiba-tiba di atas 30 meter itu longsor, akhirnya terkena daripada korban. Rabu malam, jenazah korban tewas, Kanda 55 tahun, warga Kampung Rancasuni, Desa Sukamana, Bojong, disolatkan di masjid setempat, lalu dimakamkan. Kasus ini ditangani petugas Polsek Bojong dan Satreskrim Polres Purwakarta. Di Kabupaten Serang, Banten, tebing longsor di area penambangan batu di Kecamatan Pulau Ampel Selasa sore juga menelan korban jiwa. 2 operator alat berat ditemukan tewas tertimpa longsoran batu. Petugas langsung melakukan upaya evakuasi jenazah kedua korban Rabu dini hari. Termasuk 2 alat berat ekskavator yang mengakibatkan kedua orang meninggal dunia. Sampai dengan tadi malam kita semua melakukan evakuasi dan kemudian korban dibawa ke rumah sakit daerah Kota Cilegon. Hingga Rabu siang, polisi telah memintai keterangan sejumlah saksi dari kalangan pekerja maupun pemilik tambang. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti longsor di area galian tambang batu tersebut. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Pemirsa, 1 orang warga hilang tertimbun tanah longsor di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hingga Rabu petang, ratusan petugas dan warga berusaha menemukan jasad korban. Petugas gabungan dan warga berusaha menemukan jasad Ahmad Amin, warga Wringin Anom yang tertimbun tanah longsor di Desa Gubuk Lakah, Poncokusumo, Kabupaten Malang.
Peristiwa terjadi saat korban dan rekannya melintas di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor beriringan. Tapi saat di ujung jalan, rekan korban tidak melihat Ahmad berada di belakangnya. Ia justru mendapati jalur setinggi 12 meter yang baru saja mereka lewati longsor. Hingga Rabu petang, jasad korban belum ditemukan. Hujan deras yang masih terus terjadi di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur membuat ratusan rumah hingga sekolahan terendam banjir. Sementara itu kondisi serupa juga terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, di mana 40 rumah tergenang banjir akibat intensitas hujan yang tinggi. Intensitas hujan yang tinggi di Desa Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Rabu pagi membuat puluhan rumah kembali terendam banjir. Padahal banjir di lokasi ini baru surut pada Selasa sore. Ketinggian air mencapai 25 cm, sedikit lebih surut dibandingkan sehari sebelumnya. Kondisi ini membuat petugas BPBD dan Satuan Polair Polres Serdang Bedagai bahu-membahu membantu warga menggunakan perahu karet menyeberangi genangan air. Tenda pengungsian juga telah didirikan petugas gabungan. Namun masih banyak warga yang lebih memilih tinggal di rumahnya masing-masing. Ya, untuk saat ini karena menyusutnya air yang terendam sekitar 40-an rumah. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, hujan deras yang masih terus terjadi membuat banjir menggenangi ratusan rumah hingga akses jalan yang berada di Pesanggaran. Tidak hanya itu, banjir juga turut merendam sekolah dasar. Kondisi ini memaksa pihak sekolah meliburkan aktivitas belajar mengajar. Namun beberapa murid dibantu dengan guru dan anggota TNI tetap datang ke sekolah untuk membersihkan kelas dari banjir yang bercampur lumpur. Kondisi SDN 3 Sumber-Agung masih tergenang air dari pagi mulai sekitar jam 3. Mudah-mudahan banjir cukup sampai di sini saja, tidak terulang kembali sehingga pembelajaran anak-anak di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Banjir langganan yang terjadi di kawasan ini diduga karena meluapnya Sungai Gonggo. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan proses normalisasi sungai agar tidak lagi terjadi banjir saat hujan lebat melanda. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Desa Karangsambung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tenggelam saat sedang bermain di pinggir saluran irigasi Sungai Cilutung pada Rabu petang. Sementara itu pencarian terhadap seorang remaja terseret arus di pantai utara Cacalan, Banyuwangi, Jawa Timur hingga kemarin belum membuahkan hasil. Sang ibunda yang datang ke lokasi tenggelamnya korban langsung menangis histeris setelah mendengar kabar putranya Irga Putra Nandu terseret arus laut hingga dinyatakan hilang. Tim Satpol Air Polresta Banyuwangi bersama TNI dan warga yang menyusuri sepanjang pantai utara Cacalan hingga ke tengah laut pada Rabu sore belum membuahkan hasil. Sebelumnya korban bersama 6 temannya asik berenang, namun tiba-tiba gelombang tinggi menghantam mereka. 6 rekan korban berhasil selamat, tapi korban hilang dan terseret gelombang ke tengah laut. Sementara itu puluhan warga Dukuh Bitung, Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Rabu petang melakukan pencarian terhadap 2 bocah yang masih berusia 6 tahun yang tenggelam di saluran irigasi Sungai Cilutung. Setengah jam pencarian, kedua korban dievakuasi dari dalam saluran irigasi. Tapi seorang korban bernama Aris, nyawanya tidak tertolong meski sempat dibawa ke klinik. Sedangkan korban lainnya bernama Ramadan, nyawanya berhasil diselamatkan. Sebelumnya kedua korban bersama kakaknya bermain di tepi irigasi sungai. Korban Aris diduga terpleset dan tercebur ke dalam sungai. Temannya Ramadan berupaya menolong, tapi justru ikut tenggelam. Melihat kejadian itu, sang kakak langsung melaporkan kepada orang tuanya. Di informasi lainnya, kebakaran melanda kompleks perkantoran Dinas Pendidikan Provinsi di Pekanbaru Riau. Sementara itu kebakaran rumah milik kepala desa di Kampung Sajira Timur tidak hanya meludeskan bangunan, tapi juga membakar uang ratusan juta rupiah dan sejumlah surat berharga. Ya Allah, rumah lurah kebakaran.
Kepulan asap disertai api membumbung tinggi terlihat di bagian atap rumah milik Jainuddin, kepala desa Sajira Mekar yang berada di kampung Sajira Timur, Kabupaten Lebak, Banten. Hembusan angin membuat api berkobar hebat sehingga meluluskan seluruh bangunan dan isinya. Tak ada laporan korban jiwa, namun sejumlah surat berharga dan dokumen penting serta uang sebanyak 170 juta rupiah ikut terbakar. Jauhnya lokasi kebakaran menjadi kendala petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik di rumah itu. Sementara itu, kebakaran hebat melanda komplek perkantoran Dinas Pendidikan Provinsi di Pekanbaru Riau Rabu malam. Si jago merah berkobar hebat sehingga menimbulkan kepanikan warga. Sedikitnya 5 bangunan terdiri dari kantin dan rumah penjaga ludes terbakar. 15 menit berselang, api berhasil dijinakkan petugas damkar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, dugaan sementara akibat korsleting listrik dari kantin. Itu dari sudut sini Bang ya, dari sudut sini dia mengarahkan ke sini awalnya, karena kan anjing masih sini. Dari sudut sini awalnya kecil apinya, terus langsung menyumbangnya langsung ke sana. Ini diduga sementara berasal dari korsleting listrik ini. Kantin ini ada lebih kurang luas 5 kali 6 meter. Jadi ada satu lagi rumah ini kita sudah tahu rumah penjaga kantor ini ada 5 unit. 5 unit belakang rumah petak rumah. Jadi ini habis semua ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ahmad Ison dan Ariel Maranus melaporkan dari Pekanbaru Riau dan Lebak, Banten. Berdalih sang istri meminta cerai dan hendak pergi dari rumah menjadi motif pria di Depok tega membunuh anak dan menganiaya istrinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dani Maulana usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, polisi memeriksa intensif pria yang membunuh putri kandung dan menganiaya istrinya hingga luka berat. Warga Depok, Jawa Barat itu berdalih ia menjadi gelap mata lantaran sang istri meminta cerai dan hendak pergi dari rumah. Penyidik Polres Depok terus mengusut kasus pria yang membunuh anak kandungnya di rumah mereka di Jatijajar, Tapos, Depok, Jawa Barat. Tersangka menganiaya istri dan putri mereka hingga meregang nyawa lantaran merasa tidak dihargai oleh korban. Sebelum tragedi berdarah itu terjadi, tersangka bertengkar dengan sang istri. Emosinya makin memuncak tatkala wanita itu meminta bercerai. Pria berusia 31 tahun itu sempat pergi ke masjid di dekat rumahnya. Namun sepulangnya ia jadi kalap tatkala melihat sang istri sudah bersiap pergi bersama putrinya. Tersangka langsung mengambil sebilah golok dan menyerang kedua korban secara membabi buta. Karena istri ini minta cerai, tiba-tiba pulang dari masjid, kok dilihatnya sudah beres-beres, termasuk si korban ini sudah menggunakan pakaian seragam sekolah. Istrinya juga sudah rapi-rapi mau berangkat, pelaku tidak terima. Sehingga terjadi cekcok mulut yang hebat, pelaku mengambil golok ini yang ada di bawah meja. Langsung membacokan kepada istri dan anaknya. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Selain pasal 338 KUHP, ia juga dijerat dengan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang ancaman pidananya 15 tahun penjara. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Seorang perempuan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat juga menjadi korban kekerasan suaminya. Sang suami yang kesal lantaran tidak diizinkan berangkat menjadi tenaga kerja ke Malaysia, tega menganiaya istrinya dengan sebilah parang. Pria berinisial BN ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Polsek Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Ia ditangkap usai menganiaya istrinya dengan sebilah parang. Peristiwa berawal saat tersangka dan korban mampir di rumah mertuanya usai membuat paspor di kantor imigrasi Mataram. Keduanya kemudian terlibat cekcok. Tersangka mengaku kesal lantaran sang istri tak mengizinkannya berangkat menjadi TKI ke Malaysia. Tersangka kemudian menganiaya korban dengan sebilah parang. Akibatnya, sang istri menderita luka parah dengan puluhan luka jahitan di kepala.
Informasi awal dari keterangan orang tua diajak pulang, namun disitulah terjadi cekcok. Selanjutnya pelaku ini masuk ke dapur membawa sebilah pisau atau parang dan langsung mengayunkan ke arah si korban. Polisi masih mencari parang yang digunakan untuk menganiaya korban karena dibuang pelaku saat melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kita beralih ke informasi lain, pasangan suami istri di Bengkalis Riau diringkus polisi karena diduga merekayasa pembunuhan. Kedua pelaku menghabisi nyawa orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ demi mendapatkan klaim asuransi kematian senilai ratusan juta rupiah. Susianti tak henti menangis dan meronta saat dibawa ke kantor polisi. Sementara suaminya Hendra hanya pasrah setelah menjadi tersangka otak pembunuhan seorang ODGJ. Pasangan suami istri itu membunuh korban dengan memukul kepalanya dengan benda tumpul, kemudian membakar jasadnya di dalam mobil. Susianti lalu mengatakan yang tewas adalah suaminya Hendra. Dengan cara itu, mereka berharap terbebas dari utang dan mendapatkan klaim asuransi jiwa sebesar 150 juta rupiah. Terbongkarnya tipu muslihat pasutri itu berawal dari kecurigaan polisi karena Susianti menolak jenazah itu diotopsi. Apalagi saat penyelidikan, polisi mendapati Hendra ternyata masih hidup. Lalu terungkaplah jika korban yang tewas dalam mobil adalah seorang ODGJ yang mereka sengaja ambil di jalanan lalu dibunuh. Dari kami dan publik, saya dengan penyidik akan berkoordinasi dengan jaksa untuk tuntutannya sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang. Jadi saya minta hukuman seberat-beratnya karena ini sifatnya pembunuhan berencana. Kedua tersangka dikenai pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Ahmad Bison melaporkan dari Bengkalis, Riau. Di informasi berikutnya, terdakwa kasus penipuan investasi bodong opsi biner binomo Fakar Suhartami alias Fakarich dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Fakarich dihukum 8 tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai oleh Marlius Marley menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan penyebaran berita bohong terkait aplikasi Binomo, sebab aplikasi Binomo merupakan investasi berkedok perdagangan berjangka. Mentor Indra Kents terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Atas perbuatannya, Fakarich dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Aset terdakwa juga akan disita untuk kemudian dikembalikan kepada para saksi korban secara proporsional. Karena kita hakim juga menutupnya, kita tuntutnya 8 tahun, ternyata hakim menaikkannya 10 tahun ya. Ternyata hakim menerima lebih dari yang memutuskan lebih dari yang kita tuntut ya, begitulah kan jadinya. Tapi untuk nanti selebihnya ya kita masih ke dari pimpinan nanti lah. Materi banding kami jelas kami sangat keberatan terhadap pasal berita bohong yang diputus dan juga mengenai aliran uang itu akan kami. Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri menetapkan Fakar Suhartami alias Fakarich sebagai tersangka kasus dugaan penipuan binary option berkedok investasi melalui aplikasi Binomo. Fakarich disebut-sebut sebagai mentor atau guru trading afiliator Binomo Indra Kents. Di informasi berikutnya pemirsa, tertangkap basah saat sedang mencuri sepeda motor, seorang pria di Jatinegara, Jakarta Timur babak belur dihajar warga. Pelaku tertangkap usai terjatuh saat berboncengan dengan rekannya yang hendak melarikan diri. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Komplek Polri Bidara Cina, Jakarta Timur pada Rabu malam tertangkap basah warga. Alhasil pria ini babak belur dihakimi massa yang geram dengan ulahnya. Aksi pelaku ini dipergoki oleh warga saat tengah berupaya merusak kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T. Pelaku ditangkap usai terjatuh saat berboncengan dengan rekannya.
Sedangkan satu pelaku lainnya melarikan diri dan meninggalkan rekannya di lokasi. Guna menghindari amuk massa yang lebih parah, dirinya pun diamankan ke salah satu rumah warga. Tetangga pulang dagang, rame-rame lah, nguntik-nguntik motor gitu loh. Nah, pelaku lagi nyongkel motor. Lagi nyongkel motor, teriak maling gitu. Akhirnya massa meludak, itu. Nah, ini baru bangun pasti. Pada saat dilihat motor itu kuncinya sudah jebol. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku kini telah dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Jatinegara, Jakarta Timur. Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, polisi sektor Palmerah menggerebek bedeng yang dijadikan lokasi pesta narkoba di Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Belasan pengguna dan pengedar narkoba diringkus. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa paket sabu dan juga alat hisap. Setelah mendapatkan informasi adanya pesta narkoba di salah satu bedeng di kawasan Boncos, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, Rabu siang, polisi Polsek Palmerah langsung melakukan penggerebekan. Polisi terpaksa mendobrak pintu bedeng untuk menangkap para pelaku. Dari lokasi penggerebekan, polisi menangkap seorang pelaku yang baru saja menggunakan sabu-sabu. Di lokasi itu, polisi menemukan alat hisap dan kemasan sabu-sabu. Dari bedeng, polisi kemudian bergerak ke salah satu indekos. Di kamar itu, polisi mendapati 11 orang yang sedang menggunakan sabu-sabu. Kami mengamankan 2 anggota ex-Polri masuk PTDH. Karena kami komitmen dengan Bapak Kapolda, siapapun itu sama semuanya di atas hukum, artinya tidak ada perbedaan. Meskipun sudah PTDH, nanti akan kita melakukan hukuman sipil kalau bisa terbukti dan memang urinnya positif. Dan ini kami tidak ada perbedaan. Dan ini akan kami terus gelorakan, akan kami masifkan untuk terus mengurangi dan menumpas semua peredaran narkoba gelap, khususnya di Boncos. Dari lokasi pesta narkoba, polisi menyita beberapa paket kecil sabu-sabu, alat hisap, dan uang tunai sebesar Rp1.300.000. Saat ini, para pengguna maupun pengedar ditahan di Mapolsek Palmerah, Jakarta Barat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kita jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah proses evakuasi pasangan suami istri yang menjadi korban kecelakaan di jalur nasional Pantura Tuban, Jawa Timur berlangsung dramatis. Informasi ini akan disampaikan oleh rekan saya Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. 6 orang di Bulukumba, Sulawesi Selatan mengalami luka bakar setelah mobil pickup menabrak sebuah rumah yang juga dijadikan tempat berjualan bensin eceran. Penyebab kecelakaan diduga mobil pickup hilang kendali dan tergelincir akibat kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan. Inilah kepanikan warga yang terjadi saat satu unit mobil pick-up terbakar usai menabrak sebuah rumah di Desa Baruge, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Percikan api yang diduga datang dari dalam mobil seketika ikut membakar rumah warga yang juga dijadikan tempat berjualan bensin eceran. Alhasil, api dengan cepat berkobar dan melalap separuh rumah. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah satu unit mobil damkar tiba di lokasi. Akibat insiden ini, 6 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Tiba-tiba kayak suara ledakan saja, sudah itu ada ledakan, langsung api. Api yang penuh sama kita, sudah tidak ada, berhamburan. Itu ledakan apa itu? Langsung suara ledakan, langsung api. Mobil apakah menabrak begitu? Iya, bukan kayak beda dengan suara ban yang meledak, bukan. Cuma benturan besar, tiba-tiba ada api, asap. Penyebab kecelakaan diduga mobil pick-up hilang kendali dan tergelincir akibat kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sebuah mobil minibus yang sedang mengangkut ratusan ekor ayam potong tiba-tiba terbakar saat melaju di Jalan Raya Kali Klotes, Klaten, Jawa Tengah.
Begitu tiba di lokasi, sejumlah petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku mencoba memadamkan api. Dalam waktu sekitar 1 jam, api bisa dipadamkan. Namun mobil ludes terbakar, hanya kerangka yang bersisa. Menurut sang sopir, kebakaran bermula saat mobil melaju di Jalan Raya Kaliklotes Trucuk, Desa Wanglu, Klaten, menuju Yogyakarta Rabu pagi untuk mengangkut ratusan ekor ayam potong. Dia melihat ada percikan api yang dari bawah dashboard sebelah kiri tadi, dia langsung keluar. Dia keluar, dia cari, baru nyari-nyari ternyata api langsung membesar. Memang bermaksud mengantar ayam, pesanan ayam potong ke wilayah Jogja. Namun dalam perjalanan itu terjadi kebakaran. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting arus listrik pada sistem pengapian mesin. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut, namun kerugian pemilik mobil ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemirsa, minibus yang membawa 12 penumpang di Pamekasan, Jawa Timur tiba-tiba menabrak sebuah truk tronton yang sedang terparkir di pinggir jalan. Sementara di Tuban, Jawa Timur, evakuasi pasangan suami istri yang terjepit kabin truk usai terlibat kecelakaan tunggal berlangsung dramatis. Proses evakuasi pasangan suami istri yang menjadi korban kecelakaan di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur pada Rabu petang berlangsung dramatis. Keduanya terlibat kecelakaan tunggal usai truk trailer yang dikendarainya menabrak sebuah pohon nangka. Kondisi kedua korban yang terjepit kabin truk membuat proses evakuasi berjalan lambat. Korban yang sudah dalam kondisi lemas harus mendapat infus dari petugas medis. Setelah 3 jam, petugas gabungan BPBD, Damkar, dan polisi akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan karena truk trailer yang dikendarai korban berusaha menghindari tabrakan dengan truk lain dari arah berlawanan. Ini nabrak berapa pohon, Bu? Ini? 1, terus pagar ini, terus cor-coran itu habis semua. Dibuat jembatan ini jalan. Sementara di Pamekasan, Jawa Timur, sebuah minibus ini nyaris tak berbentuk usai menabrak truk tronton yang sedang terparkir di pinggir jalan raya. Kecelakaan bermula saat minibus yang membawa 12 orang ini diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat hendak mendahului kendaraan lain, minibus hilang kendali hingga menyerempet sepeda motor dan menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang parkir. Akibat insiden ini 1 orang tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi motor dan penumpang lainnya dibawa ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka-luka. Tim Liputan melaporkan. Seorang pengendara motor tewas usai bertabrakan dengan truk di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang, Lampung. Pengemudi truk kabur melarikan diri meninggalkan kendaraannya di lokasi kejadian. Jasad korban kecelakaan ini tergeletak di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawarjaya, Tulang Bawang, Lampung. Pengendara motor ini tewas di lokasi kejadian akibat luka berat usai terlindas truk. Kecelakaan ini bermula saat korban berkendara menuju Pasar Unit 2. Saat perjalanan, korban bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Sopir truk yang belum diketahui identitasnya justru kabur dan meninggalkan mobilnya di TKP. Oleh warga dan kepolisian, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Sementara itu penyebab kecelakaan ini masih diselidiki Polres Tulang Bawang. Pemirsa, komplotan pencuri berhasil menggasak 2 motor sekaligus yang terparkir di 2 lokasi berbeda. Aksi kawanan maling itu terpergok korbannya yang berusaha mengejar bersama warga, namun para pelaku berhasil membawa kabur barang incarannya. Rekaman CCTV yang berada di Gang Baru Pasar Rebo, Jakarta Timur memperlihatkan komplotan pencuri sedang berhenti di depan rumah yang sudah menjadi target. Nampak 2 motor berhenti lalu pelaku merusak kunci gembok dan membawa kabur motor incarannya. Tak puas hanya mencuri 1 kendaraan, mereka kembali mengambil motor incarannya yang tak jauh dari lokasi pertama. Aksi mereka terpergok pemilik rumah yang berteriak dan mengejar kawanan itu bersama warga lainnya. Namun kawanan maling itu berhasil kabur membawa motor korban. Insiden ini sudah dilaporkan 2 orang korbannya ke Polsek Pasar Rebo.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Menteri Kesehatan mencatat total kasus gagal ginjal akut pada anak mencapai 325 kasus dan 178 pasien anak meninggal dunia. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Banten menarik 12.000 botol paracetamol drop dari 44 puskesmas karena ada kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Sebanyak 12.000 paracetamol drop yang ditarik dari 44 puskesmas ini kemudian disimpan di instalasi farmasi Cikupa, Kabupaten Tangerang. Penarikan jenis obat ini menyusul Badan POM RI menemukan adanya kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga penyebab gagal ginjal pada anak di paracetamol drop. Pengadaan kita tahun ini untuk PCT drop produksi API Pharma itu ada 55.000 botol. Nah, dari data kami yang kami kumpulkan dari puskesmas, yang kini masih ada di puskesmas sekitar 12.000 botol, yang masih ada di gudang farmasi ada 6.000 botol. Jadi mungkin sekitar 18.000-an yang akan. Bu, dari mana aja obat sirup yang ditarik, Bu? Produk kita baru satu produsen, ya, API Pharma, PCT Pharma. Karena kita distribusi obat pengadaan Dinas Kesehatan itu didistribusikan ke 44 puskesmas. Sementara dalam rapat bersama dengan DPR Komisi 9 di Gedung Parlemen DPR MPR Senayan, Jakarta, Menteri Kesehatan mencatat hingga Rabu kemarin total kasus gagal ginjal akut pada anak mencapai 325 kasus dengan 178 pasien anak meninggal dunia. Dengan kasus terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta yang paling tinggi, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Timur, yang Banten yang agak unik adalah Aceh, Sumatera Barat, Bali. Ya, ini yang unik. Kemudian kita juga melihat meninggalnya sekarang 178 dari 325, sekitar 54% ini sudah menurun. Menteri Kesehatan juga menilai angka kasus baru menurun drastis setelah dilakukan larang edar untuk obat jenis sirup di pasaran. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, guna mengamankan pelabuhan Padang Bay serta pengamanan objek vital jelang dan selama berlangsungnya KTT G20 di Nusa Dua Bali, Polres Karangasem menerjunkan 200 personel gabungan. Sementara sejumlah kapal cepat rute penyeberangan Padang Bay, Senggigi, dan Gili Trawangan Lombok akan menambah jumlah trip dan armada jelang berlangsungnya KTT G20. Sejumlah operator kapal cepat rute penyeberangan Padang Bay dan juga Senggigi serta Gili Trawangan Lombok segera menambah jumlah trip dan armada. Pasalnya penumpang pesawat umumnya akan beralih menggunakan jasa penyeberangan kapal cepat sebagai alternatif transportasi. Penambahan trip dan armada kapal akan dilakukan saat penumpang membeludak. Nah, polisi juga meningkatkan pengamanan di pelabuhan penyeberangan Padang Bay, Manggis, Karangasem sebab merupakan pintu masuk ujung timur Bali. Hal ini untuk menjamin keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Bali. Untuk pengamanan dan pemeriksaan di pelabuhan Padang Bay dan objek vital negara, Polres Karangasem menurunkan 200 orang personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Basarnas, Satpol PP, dan Pecalang. Kementerian Pertahanan kembali menggelar pameran alat utama sistem senjata Alutsista Indo Defense Expo and Forum 2022. Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi acara tersebut karena dinilai mampu mempromosikan produksi alat pertahanan dan keamanan dalam negeri. Sebanyak 905 perusahaan yang terdiri dari 158 perusahaan dalam negeri dan 748 perusahaan luar negeri dari 59 negara memproduksi alutsista berpartisipasi dalam pameran ini. Presiden Jokowi turut mengapresiasi perkembangan industri pertahanan dalam negeri dan menargetkan masuk ke dalam 50 perusahaan pertahanan kelas dunia. Dan saya senang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Utama Defense ID bahwa mereka mentargetkan untuk segera bisa masuk ke 50 perusahaan pertahanan kelas dunia. Tentu saja dengan produk-produk yang kita miliki sekarang harus dikembangkan sebaik mungkin.
Selain itu juga dipamerkan strategi pasukan dalam misi operasi terorisme, kendaraan taktis dan tempur, hasil produksi dalam negeri hingga atraksi penerjun. Pameran tiap 2 tahun sekali ini berlangsung 2 hingga 5 November 2022 bertajuk Peace, Prosperity, Strong Defense dengan menghadirkan industri pertahanan 3 matra yakni darat, laut, dan udara. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat hari Rabu, pemerintah sudah menghentikan siaran TV analog dan berganti ke digital. Fokus Pagi segera kembali. 2, 1, silakan. Haya haya ha. Haya ha. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Ya, pemirsa, bola yang digunakan legenda Argentina Diego Maradona ketika mencetak gol tangan Tuhan ke gawang Inggris di perempat final Piala Dunia 1986. Kini sedang dilelang di Inggris. Ya, bola bersejarah tersebut diprediksi akan laku senilai 3 juta pound sterling atau lebih dari 50 miliar rupiah. Legenda sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona, pernah menjadi momok bagi Inggris di perempat final Piala Dunia 1986. Maradona mencetak 2 gol ketika menumbangkan Inggris 2-1 kala itu. Gol pertama menjadi kontroversial karena Maradona menjebol gawang Peter Shilton dengan menggunakan tangan. Maradona menyebut gol tersebut sebagai gol tangan Tuhan. Namun gol kedua mendapat julukan gol terbaik abad ke-20. Menerima bola dari tengah lapangan, Maradona menggiring bola seorang diri, mengecoh 5 pemain Inggris termasuk kiper dan mengoyak gawang tim 3 singa. Bola yang dipakai pada pertandingan itu kini tengah dilelang di pelelangan Graham Budd di London, Inggris. Mantan bek Inggris Terry Butcher merasakan nostalgia melihat bola itu lagi. It's strange being near it again because I didn't touch the ball in the match anyway very much. So it is strange, but you can understand why people will pay or could pay a lot of money for it because it is unique. It's very deflated now, like we were after the game, England. But it's you know it has a lot of history and. Selama 36 tahun terakhir, bola ini disimpan oleh wasit Ali bin Nasser yang memimpin laga bersejarah tersebut. Bola yang masuk dalam koleksi memorabilia Piala Dunia itu perkirakan akan laku di kisaran harga 2,5 juta hingga 3 juta pound sterling atau senilai 45 miliar rupiah hingga 53 miliar rupiah. Nah, jelang tampil di Piala Dunia 2022, Jepang sudah mengumumkan daftar 26 nama pemain yang akan berlaga. Skuad ini diharapkan mampu membawa tim Samurai Biru untuk menembus babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, telah mengumumkan 26 pemain Samurai Biru yang akan berlaga di Piala Dunia 2022 Qatar. Pelatih berusia 54 tahun itu lebih memilih pemain mapan dan melewatkan sejumlah pemain yang bermain di Eropa seperti Genki Haraguchi dan Yuya Osako. Sebagai gantinya, Moriyasu telah memanggil sejumlah pemain yang kurang berpengalaman di level tim nasional dengan kurang dari 10 penampilan, seperti pemain sayap Nagoya Grampus, Yuki Soma, pemain depan Celtic, Daizen Maeda, dan penyerang Cercle Brugge, Ayase Ueda. Maeda dan Ueda termasuk dalam 13 pemain skuad Jepang yang bermain di Olimpiade Tokyo 2020. Tim negeri Matahari Terbit akan bermain di Piala Dunia ke-7 beruntunnya yang menargetkan menembus babak perempat final untuk pertama kali. Sejak menjalani debut pada Piala Dunia 1998, pencapaian tertinggi Samurai Biru adalah mencapai babak 16 besar atau kerap tersingkir di penyisihan grup. カタールのワールドカップでは日本の代表として、日本人としての、誇りを持って、日本人らしく、チーム一丸となって最後まで、戦い抜いて、皆さんの応援の、期待に応えたいというふうに思っております。
Jepang nyaris membuat sejarah di Piala Dunia Rusia 2018, tetapi akhirnya tersingkir usai kalah 2-3 dari Belgia lewat gol di menit akhir yang dicetak Nasir Chadli. Padahal saat itu, permainan Jepang sudah sangat memukau dan sempat unggul 2-0. Kini di Piala Dunia 2022 Qatar, Jepang tergabung di grup E bersama dua raksasa Eropa, Jerman dan Spanyol, serta Costa Rica. Walau sulit, Jepang tetap memiliki peluang untuk melaju jauh di Qatar. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, pemerintah sudah menghentikan siaran TV analog dan berganti ke era digital. Ya, khususnya di Jabodetabek, masyarakat bisa menikmati TV digital dengan gambar yang lebih tajam dan suara yang lebih jernih dan siaran TV digital Indosiar di frekuensi 24 UHF. 3, 2, 1, silakan. Pemerintah akhirnya resmi menutup siaran televisi analog dan beralih ke siaran TV digital Rabu 2 November 2022 sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sebelum TV analog benar-benar mati, Kementerian Kominfo sudah mensosialisasikan sekaligus menyiapkan peralihan TV analog ke digital yang sedianya menjangkau 21 kota kabupaten dengan total populasi 37,5 juta jiwa di Jabodetabek. SCTV, selamat malam. Pihak Kominfo juga langsung berdialog secara interaktif dengan sejumlah stasiun televisi termasuk diantaranya dengan pihak stasiun TV Indosiar, SCTV. Kami telah siap Pak melaksanakan Menteri. Mantap. Semoga dengan analog switch off malam ini SCTV semakin mampu dan semakin punya peluang yang lebih luas, lebih besar dalam menyajikan siaran lebih bervariasi. Sehingga kita bisa menjaga konvergensi penyiaran di Indonesia, termasuk ya hidup berdampingan yang sehat bersama-sama dengan media-media baru yang juga mempunyai kemampuan melakukan ya siaran-siaran televisi. Selamat, terima kasih rekan-rekan SCTV. Terima kasih Pak Menteri. Sedikitnya 479.000 set-top box subsidi sudah tersalurkan ke rumah tangga miskin. Untuk industri televisi melalui proses digitalisasi ini untuk menjaga konvergensi usahanya, namun memberikan multiplier efek yang begitu besar terhadap perekonomian nasional kita. Penerima negara bukan pajak, sumbangsinya bagi PDB nasional, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Penghentian siaran analog di Jabodetabek juga akan mencakup sejumlah wilayah lain yang berdekatan seperti Karawang, Purwakarta, Subang, Serang, hingga Pandeglang. Migrasi ke TV digital ini akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat karena masyarakat akan memperoleh kualitas penyiaran yang lebih baik, di mana siaran digital akan menyajikan siaran televisi dengan kualitas audio visual yang lebih baik seperti kualitas di layar lebar. Jumlah saluran televisi yang dapat diterima juga akan jauh lebih banyak lagi. Selain itu, migrasi siaran TV digital akan memacu pertumbuhan konten lokal dan mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri. Kedepan kita semua berharap bahwa disrupsi digital akan memberikan keuntungan besar untuk negara, seperti negara akan mendapatkan pendapatan dari digital dividend melalui penataan spektrum frekuensi radio, kemudian pembukaan peluang baru dengan layanan baru di sektor penyiaran dan telekomunikasi, inovasi layanan baru berbasis data casting, mengembangkan industri konten nasional, dan mengatasi kesenjangan digital di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam penutupan siaran analog juga, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tim respon cepat penanganan bantuan STB. Posko respon cepat beroperasi tanggal 2-4 November jam 8 pagi sampai jam 7 malam.
Jika ada kendala menikmati TV digital, tersedia layanan di nomor 159 atau chat WhatsApp di nomor 0811 820 2208. Masyarakat juga dapat mengakses siaran digital.kominfo.go.id. Ayo kita beralih ke TV digital dengan gambar lebih tajam dan suara lebih jernih. Dan siaran TV digital Indosiar berada di frekuensi 24 UHF. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, peralihan TV analog ke TV digital juga menyedot perhatian warga dan petugas keamanan di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Kota Tangerang, Banten, terkait penghentian siaran TV analog membuat warga sempat kaget sebab tiba-tiba TV mati mendadak. Nah, ini detik-detik matinya siaran TV analog di wilayah Kota Tangerang, Banten sempat membuat warga terkejut. Pasalnya saat mereka tengah asik menonton acara kesayangannya di sebuah TV swasta, tiba-tiba gambarnya langsung mati. Dengan mengutak-ngatik antena dan remote TV, namun tetap saja gambar tidak ada seperti biasanya dan mereka baru menyadari pertanggal 2 November pemerintah resmi mematikan siaran TV analog dan berganti dengan siaran TV digital dengan gambar yang jernih. Masyarakat berharap ada pembagian set-top box secara merata. Sementara itu di pos keamanan di Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, peralihan TV analog ke TV digital juga menyedot perhatian warga dan petugas keamanan. Mereka kecewa karena siaran TV hilang mendadak, karena TV-nya rupanya masih analog. Kini mereka berharap pemberian gratis set-top box. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini jika corona hanya di video dan unduh aplikasi sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162 633 8888 atas nama Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Pemirsa, ayo segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan juga program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV analog mati dan TV digital pun dimulai. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan juga siarannya gratis. Dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.